Sudah menonton video pendek tentang bagaimana sih kalau misalnya polusi udara itu dari yang tidak terlihat jadi terlihat. Nah, polusi udara itu erat kaitannya dengan sistem pernafasan karena polusi udara misalnya kita menghirup nih, nah nanti yang kena paling awal itu adalah sistem pernafasan. Yaps, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Sebelum kita belajar, cobalah kalian amati video berikut. Nah, pada GIF ini itu terlihat bahwa rongga dada itu mengembang, mengempis, kemudian paru-paru juga mengembang, mengempis. Nah, itu karena terjadinya proses pernafasan. Jadi kalau misalnya dihitung nih, rata-rata manusia normal itu bisa bernafas sebanyak 17.280 kali loh dalam sehari. Banyak kan? Nah, meskipun banyak, paru-paru kita nggak capek. Nah, jadi kita harus patut bersyukur ya. Nantinya akan ada 4 bahasan yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama yaitu organ-organ pernafasan. Jadi organ-organ apa saja nih yang menyusun sistem pernafasan. Kemudian ada macam pernafasan. Jadi pernafasan itu juga ada macam-macamnya atau jenisnya. Kemudian ada volume pernafasan. Jadi volume atau jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru itu berapa aja nanti kita akan pelajari. Dan yang terakhir yaitu kelainan sistem pernafasan dan yang lagi bikin kita jadi pembelajaran jarak jauh ini, ya COVID itu juga masuk ke dalam kelainan sistem pernafasan dan kita akan belajar nanti ya. Oke, sekarang kita belajar tentang organ pernafasan. Nah, kemarin Ibu sudah menanyakan kira-kira organ apa yang terkena gitu ya di video singkat kemarin. 75% dari kalian itu udah menjawab benar. Jadi ada organ yang paling banget terkena polusi udara itu adalah paru-paru. Nah, paru-paru itu tersusun dalam sistem pernafasan. Jadi, kalau kita flashback ke pembelajaran kelas 7, kumpulan dari organ-organ itu akan menyusun yang namanya sistem organ. Sistem organ itu contohnya ada sistem pernafasan, sistem peredaran darah. Nah, kayak gitu. Jadi, sistem pernafasan ini juga itu sangat erat kaitannya dengan sistem peredaran darah. Kenapa? Karena sebelum darah itu mengalir ke seluruh tubuh kita, darah itu dipasok dulu oksigen di sistem pernafasan ini. Oke, kita langsung aja. Apa saja organ pernafasan? Yang pertama itu ada yang namanya rongga hidung. Ini ya, ada yang namanya rongga hidung. Di sebelah sini tempatnya pasti kalian udah tahu banget. Kemudian ada yang namanya pangkal tenggorokan atau laring. Jadi pangkal tenggorokan atau laring itu ada di sebelah sini. Dia di bawahnya faring kalau misalnya kalian masih ingat di sistem pencernaan kemarin. Kemudian ada yang namanya tenggorokan atau trakea. Nah, kalau misalnya kalian raba leher kalian, terus ada kayak gerundulan-gerundulan, nah itu adalah tenggorokan kalian atau trakea. Kemudian setelah trakea ada yang namanya cabang tenggorokan atau bronkus ya. Ini kalau bronkus itu jamaknya, kalau singularnya tuh bronki. Nih ya di sini. Kemudian bronkus nanti itu bercabang-cabang lagi. Jadi dari bronkus dia tuh bercabang-cabang lagi, itu namanya bronchiolus atau bronchioli, sama aja. Nah, di ujung-ujung bronchioli nanti itu ada namanya gelembung paru-paru, ini yang kuning-kuning, itu namanya alveolus jamaknya. Tahu satunya itu namanya alveoli. Nah, nanti kita akan belajar organ ini, jadi totalnya ada berapa nih? Ada 6 plus 1 yaitu paru-paru. Kita akan belajar 7 organ penyusunnya. Yang pertama, rongga hidung. Nah, kalau kita bernafas, itu kita bisa bernafas pakai hidung, bisa bernafas pakai mulut. Tapi kita tahu bahwa yang paling bagus tuh kita bernafas pakai hidung. Kenapa sih kok bagus pakai hidung? Karena di hidung itu udara itu mengalami 3 proses. Jadi ada 3 proses dalam rongga hidung. Yang pertama yaitu penyaringan, kemudian penyesuaian suhu, dan pengatur kelembapan. Nah, udara ketika masuk ke dalam hidung, dia disaring dulu oleh siapa? Oleh bulu hidung.
Nah, jadi bulu-bulu hidung dan lendir itu berfungsi untuk menyaring debu-debu, menyaring spora, menyaring jamur, dan zat asing. Nah, nantinya debu, spora, dan lain-lain itu akan mengendapkan, terus kita keluarkan secara berkala, atau biasa kita kenal dengan pupil. Nah, selain disaring, dia juga disesuaikan suhunya. Jadi suhu lingkungan ini kadang dingin ya, kadang panas. Nah, untuk dapat masuk ke dalam tubuh, untuk dapat diterima tubuh, dia disesuaikan dulu suhunya. Oleh siapa? Oleh pembuluh darah. Jadi di hidung ini banyak sekali pembuluh darah. Dan dindingnya itu tipis. Jadi misalnya kita tidak sengaja ada orang main bola terus bolanya karena ke hidung kita ya itu bisa mimisan. Jadi itu akibat dari pembuluh darah yang sobek karena banyak sekali pembuluh darah di hidung yang berfungsi untuk menghangatkan udara tadi. Dan yang proses terakhir yang dialami oleh udara adalah pengatur kelembapan. Jadi udara itu diatur kelembapannya. Dia harus cocok dengan yang kelembapan yang ada di tubuh. Gitu. Dia diatur kelembapannya ini selain oleh pembuluh darah juga oleh mukus atau lendir yang ada di dalam hidung. Nah, kesimpulannya kita memang lebih baik itu bernafas menggunakan hidung selain menggunakan mulut. Kalau di mulut dia tidak mengalami 3 proses ini. Dia tidak mengalami penyaringan. Jadi debu yang masuk aja nanti ke tenggorokan kayak gitu. Nah, fungsi hidung udah jelas ya, fungsinya itu untuk menghirup oksigen dan sebagai jalan keluarnya karbon dioksida. Sebenarnya udara yang masuk itu belum tentu oksigen. Semua jenis gas itu masuk ke dalam hidung ketika kita hirup. Misalnya ada parfum di sana, ada bau kentut, ada amoniak kayak gitu ya, itu masuk. Nah, nanti yang diambil oleh darah itu hanya oksigen saja. Setelah dari hidung, perjalanan udara selanjutnya di laring atau pangkal tenggorok ya. Jadi laring ini dikenal sebagai kotak suara karena ada kotak suara di laring ini. Jadi kotak suara itu dia kayak sebuah klep yang kalau misalnya udara itu melewati ini ketika kita berbicara dia akan bergetar sehingga dapat mengeluarkan suara. Di sini tuh juga ada yang namanya katup epiglottis atau katup nafas ya. Ini kalau misalnya kalian masih ingat ketika kemarin kita bahas sistem pencernaan, fungsi katup epiglottis itu untuk menutup tenggorokan ketika makan. Jadi makanan itu nggak masuk ke dalam paru-paru, masuknya ke dalam lambung. Gitu. Jadi kalau makan itu jangan sambil berbicara. Itu adab ketika makan. Nah, ini. Jadi di daring ada kotak suara juga ada epiglottis. Di mana laring-laring itu di sebelah sini. Jadi dia tuh di atasnya tenggorokan. Sebelah sini ya. Setelah dari laring, udara itu terus masuk ke dalam. Nah, ini adalah gambar dari trakea dari ujung sini sampai ujung sebelah sini. Itu trakea. Nah, trakea ini disusun oleh cincin-cincin tulang kartilago. Nah, itu kenapa kalau kita raba nih, leher kita itu kayak ada kayak gerundel-gerundel gitu. Itu adalah trakea. Trakea ini dinding dalamnya ini dia itu juga ada mukusnya atau lendirnya dan sel-selnya itu ada yang namanya silia. Jadi di trakea ini silia itu yang ada di sel itu juga berfungsi untuk menyaring udara. Jadi udara disaring 2 kali, di hidung dan di trakea. Kenapa sih kok sampai disaring 2 kali? Karena sebegitu rentannya paru-paru kita terhadap udara. Nah, udara ini bukan merupakan sesuatu yang tidak dapat dikontrol tubuh ya. Di sana ada polusi, di sana ada gas-gas berbahaya lainnya. Nah, jangan sampai nanti debu, spora, dan polusi itu sampai ke paru-paru. Jadi cukup sampai di trakea saja. Nanti kotoran-kotoran, debu, dan lainnya yang terperangkap di trakea akan dikeluarkan sehingga terjadi yang namanya mekanisme batuk kayak gitu. Nah, trakea ini dia bentuknya pipa dan fungsi utamanya itu sebagai jalur udara masuk sama keluar. Nah, trakea nantinya akan bercabang menjadi 2. Nih ya, trakea itu nantinya akan bercabang menjadi 2. Masih sama-sama disusun oleh susunan tulang kartilago. Namanya adalah bronki atau bronkus. Bronkus itu jamaknya. Jadi nanti ini akan
Ada cabang ke kiri sama cabang yang ke kanan itu. Sama juga fungsinya bronkus ini, dia itu sebagai jalan udara dari trakea ke paru-paru ataupun dari paru-paru ke trakea dan akhirnya nanti dikeluarkan. Nah, bronkus nanti itu akan bercabang-cabang dan itu cabangnya itu sudah ada dalam lingkupan paru-paru. Nah, ini adalah gambaran paru-paru dan apa saja yang ada di dalam paru-paru. So, what is inside lungs? Jadi di paru-paru itu ada bronchiolus, kemudian ada alveolus. Nah, bronchiolus itu merupakan cabang dari bronkus tadi, nih bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, kemudian dari setiap bronkus itu dia bercabang-cabang lagi, menjadi lebih banyak lagi dan akhirnya di ujungnya itu ada yang namanya alveolus atau gelembung udara. Paru-paru sendiri itu kalau yang kanan ini ya, dia itu tersusun atas 3 lobus. Jadi yang kanan tuh ada 3 lobus atau 3 gelambir atau 3 segmen. Kalau yang kiri dia tuh cuma ada 2. 1, 2. Kenapa kok yang kiri cuma ada 2? Karena ketika perkembangan janin manusia, itu yang kiri itu terdesak oleh lambung yang besar sehingga dia cuma dapat membentuk 2 segmen. Sedangkan yang kanan, dia dapat membentuk 3 segmen atau 3 lobus. Nah, paru-paru ini karena ketika kita bernafas itu dia mengembang mengempis, jadinya dia sering bergesekan dengan tulang rusuk. Oleh karena itu, dia itu dilindungi oleh yang namanya pleura. Jadi pleura itu kayak lapisan, sehingga dia itu kalau kena gesekan nggak bakal kegores, kayak gitu. Nah, itu kita tadi udah baca tentang paru-paru, kemudian ini ada bronchiolusnya, dia masih juga tersusun oleh susunan tulang kartilago. Kemudian paling ujung ada alveolus. Jadi alveolus ini tuh kayak anggur. Dia bentuknya banyak banget, kayak perluasannya gini. Jadi dia dapat melakukan difusi udara, difusi oksigen dan karbon dioksida dengan cepat. Nah, setiap alveolus ini dia selalu diselubungi dengan yang namanya pembuluh darah kapiler. Jadi karena kan ada pertukaran udara ya, jadi dia selalu diselubungi. Nah, kalau kalian masih ingat transportasi zat kemarin, oksigen dan karbon dioksida yang bertukar di sini itu terjadi secara difusi. Gitu. Nah, ini alveolus. Jadi setiap alveolus itu pasti dia diselubungi dengan pembuluh darah. Ini ada pembuluh darah yang banyak membawa CO2 dan yang merah itu yang merah pembuluh darah yang banyak membawa CO2, terus yang biru itu yang banyak membawa karbon dioksida. Nah, tapi nanti kalau misalnya di dalam organ, ya dia bentuknya merah semua. Ini cuma untuk membedakan aja sih. Oke, itu tadi organ-organnya. Terus sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam mekanisme pernafasan atau jenis-jenis proses pernafasan pada manusia. Emang ada berapa sih, Bu? Gitu ya. Sebelum belajar itu kita harus paham dulu bagaimana udara itu dapat masuk dan bagaimana udara itu dapat keluar dari tubuh. Nah, ini adalah gambaran bagaimana udara itu dapat masuk. Jadi, di sini ada kata-kata mekanisme inspirasi. Nah, inspirasi, inhalasi itu adalah proses masuknya udara ke dalam tubuh. In, masuk. Nah, kalau ekspirasi atau ekshalasi itu keluar, exit gitu ya ingatannya. Jadi ketika udara itu keluar dari tubuh. Nah, udara dapat masuk itu karena otot tulang rusuknya itu berkontraksi. Jadi ketika otot tulang rusuk itu berkontraksi, rongga dada mengembang. Coba sekarang kalian ambil udara. Nah, itu kan rongga dada kita terangkat terus mengembang ya. Nah, itu menyebabkan volume pada paru-paru itu besar sehingga udara itu dapat masuk. Begitu. Nah, kebalikannya, ketika kita menghembuskan nafas, coba kalian sekarang menghembuskan nafas. Nah, itu kan kayak dada kita mengecil atau turun sehingga volumenya itu sedikit dan akhirnya udara itu terdorong keluar kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas apa aja jenisnya
proses pernafasan itu. Nah, jadi ada dua proses pernafasan, ada yang namanya pernafasan dada dan ada yang namanya pernafasan perut. Bedanya di mana? Kalau pernafasan dada itu yang berperan aktif adalah otot-otot antar tulang rusuk. Jadi yang membuat udara dapat masuk dan keluar itu adalah otot-otot antar tulang rusuk. Kalau misalnya pernafasan perut, dia itu yang berperan aktif adalah otot diafragmanya. Oke, sekarang kita bahas yang otot antar tulang rusuk atau yang pernafasan dulu. Nah, kalau misalnya inspirasi atau inhalasi, udara masuk itu gara-gara tadi otot tulang rusuk berkontraksi, jadinya rongga dada ini mengembang. Nah, rongga dada mengembang ini membuat volume rongga dadanya itu membesar, jadi udara dapat masuk. Kemudian setelah udara masuk, kamu dihembuskan. Nah, itu otot tulang rusuknya itu relaksasi, jadinya dia rongga dadanya mengempis, volumenya mengecil sehingga udara dapat keluar. Kalau misalnya diafragma, ini tidak pakai otot-otot tulang rusuk, tapi pakai otot diafragma. Jadi ketika inspirasi, otot diafragmanya itu kontraksi sehingga dia lebih datar. Ya, dia itu lebih datar. Kemudian rongga dadanya ini membesar, volumenya juga membesar dan udara itu bisa masuk. Nah, kalau misalnya udara keluar, otot diafragma itu lebih melengkung. Coba kalian bandingkan, dia kan lebih lengkung. Jadinya rongga dadanya mengecil dari yang ini, dia lebih kecil lagi, volumenya juga mengecil sehingga udara itu terdorong keluar. Itu bedanya. Kalau misalnya pernafasan normal, itu biasanya gabungan dari pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, pernafasan perut ini dia itu digunakan ketika misalnya bernyanyi, paduan suara, ataupun mengaji. Jadi kalau mengaji, itu kan kalau kita ngaji butuh butuh nafas yang panjang. Nah, itu menggunakan pernafasan perut lebih baiknya. Oke, itu tadi adalah proses-proses atau macam-macam pernafasan. Sekarang kita ke volume pernafasan. Apa sih volume pernafasan itu? Jadi, udara yang masuk ke dalam paru-paru itu dia jumlahnya itu bermacam-macam. Dan yang maksudnya ketika dihembuskan itu ada yang dihembuskan maksimal, ketika kita bernafas ada yang bernafas biasa, ada yang bernafas maksimal. Nah, itu berapa sih besarannya? Itu ada besarannya masing-masing. Jadi, ini itu bisa dipraktekkan, misalnya kalian ingin tahu dengan cara mengisi sebuah bak, kemudian baknya itu disambung dengan selang, kemudian diberi skala, dan kalau mau ditiup, itu nanti ada skalanya, skalanya tuh ditunjukkan kayak gitu. Jadi, secara garis besar aja, Ibu gambarkan, misalnya ini adalah baknya, kemudian ini selangnya, dan skalanya itu tertulis di baknya itu di sini. Nah, jadi misalnya di sini diisi air, seginilah ya misalnya. Kemudian di sini adalah mulut orang yang ingin mengetahui. Nah, ini orangnya, cucu, ya kayak ginilah ya orangnya. Nah, ketika dia menghirup nafas, airnya kan otomatis naik nih. Nah, itu bisa diketahui berapa sih volume ketika kita menghembuskan nafas atau ketika kita ekspirasi atau ekshalasi. Nah, ini udah ada diagramnya, jadi tidak perlu misalnya kalian ingin langsung tahu aja nih ada diagramnya. Ini adalah volume atau frekuensi pada pernafasan. Ada yang namanya volume tidal, volume cadangan ekspirasi, volume sisa, kapasitas vital, dan volume total paru-paru. Kita bahas satu-satu dulu. Jadi, volume tidal itu adalah volume pernafasan biasa. Ketika kita menghirup nafas biasa. Jumlahnya adalah 500
cc atau 500 mili ya, volume tidal. Jadi segini dia 500 mili. Nah, volume cadangan inspirasi atau volume udara komplementer itu merupakan ketika kita menghirup nafas maksimal mungkin sampai kita tidak dapat menghirup nafas lagi. Jadi, sampai kita tidak bisa menghirup nafas lagi. Coba kalian praktekkan. Nah, besarnya itu adalah 3 kalinya volume tidal atau sebesar 1500 cc atau 1500 ml. Itu volume cadangan inspirasi atau volume komplementer. Ini, jadi dia dari sini sampai sini diagramnya. Nah, kebalikannya nih, ketika kalian menghembuskan nafas maksimal sampai tidak dapat menghembuskan nafas lagi, itu merupakan volume cadangan ekspirasi atau volume udara suplementer. Itu sama besarnya juga, yaitu 1500 ml. Nah, kemudian ada namanya volume sisa atau volume residu. Itu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan nafas secara maksimal. Jadi paru-paru tidak mungkin tidak ada udara. Jadi masih ada udara yang disimpan di paru-paru, itu namanya volume sisa ataupun volume residu. Dia besarnya itu 1000 ml atau 1000 cc. Volume yang masih ada di paru-paru. Nah, kalau misalnya keempat macam volume ini itu di total, itu dinamakan dengan kapasitas vital, yaitu udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah inspirasi semaksimal mungkin. Jadi ketika kalian menghirup nafas semaksimal mungkin, kemudian dihembuskan semaksimal mungkin, itu namanya kapasitas vital. Totalnya itu adalah 3500 ml. Nah, kalau misalnya kegiatan menghirup nafas semaksimal mungkin dan menghembuskan nafas semaksimal mungkin ditambah dengan volume sisa atau volume yang dapat ditampung paru-paru secara total, itu namanya volume total paru-paru, yaitu besarnya 4500 ml. Nah, ada beberapa referensi yang menyebutkan juga dia besarnya sebesar 5000 ml. Jadi, kita ambil di sini pakai sumbernya Biology for Advanced Level oleh Glendon Susalto, kita pakai yaitu sebesar 4500 ml. Jadi, total paru-paru dapat menampung udara itu adalah 4500 ml. Itu ya tadi macam-macam volumenya. Nah, ada faktor-faktor yang menyebabkan frekuensi satu orang dengan yang lain itu berbeda. Jadi misalnya di sini ada faktor usia, di mana frekuensi pernafasan, jadi semakin cepat tidaknya bernafas itu ya. Kalau usianya itu masih bayi atau dalam usia remaja, itu dia lebih besar frekuensinya, lebih cepat frekuensinya ketimbang dengan orang tua. Kenapa? Karena pada bayi, pada remaja, atau dewasa awal itu sel-selnya masih aktif membelah, masih banyak sel-sel yang aktif membelah, sel-selnya masih pada muda, jadi pada membutuhkan oksigen ketimbang dengan yang sudah tua-tua. Kemudian ada jenis kelamin, di mana di sini dianggap atau bisa dikatakan bahwa laki-laki itu dia memiliki aktivitas tubuh yang lebih berat ketimbang perempuan, atau laki-laki itu melakukan aktivitas tubuh yang lebih berat ketimbang perempuan. Misalnya lebih senang berolahraga, lebih senang mengangkat-angkat yang berat-berat, nah kayak gitu. Nah, hal-hal tersebut itu dapat membutuhkan oksigen yang lebih banyak sehingga frekuensinya pun lebih besar. Jadi laki-laki membutuhkan atau memiliki frekuensi lebih besar ketimbang yang perempuan. Nah, yang ketiga adalah aktivitas tubuh, di mana di sini aktivitas tubuh seperti berdiri itu dia kalau kita berdiri otot-otot kaki kita kan berkontraksi ketimbang ketika kita duduk, itu otot kaki kita berelaksasi, atau ketika kita tidur juga tidak ada, maksudnya ototnya itu tidak banyak yang berkontraksi ketimbang kita berdiri. Apalagi berlari, berdiri aja itu udah banyak yang berkontraksi otot tubuhnya. Apalagi berlari, berenang, bersepeda. Jadi aktivitas tubuh
itu kayak berdiri, berlari, berenang itu membutuhkan frekuensi yang lebih besar ketimbang ketika kita duduk ataupun tidur. Nah, suhu tubuh. Di sini ketika suhu tubuh itu panas, lebih panas ketimbang normal, frekuensinya pun lebih cepat ya. Jadi dia sel-selnya itu lebih cepat membutuhkan oksigen, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di film atau di drama, ketika orang dia suhu tubuhnya tinggi, maka dia menghirup nafasnya pun lebih cepat. Dan posisi tubuh ini seperti tadi misalnya kita berdiri vertikal, itu dia lebih membutuhkan frekuensi yang lebih cepat ketimbang horizontal tubuh kita atau ketika kita tidur. Nah, itu adalah faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Selanjutnya kita kelainan pada sistem pernafasan. Di sini Ibu berikan beberapa contoh saja, nanti kalian bisa cari-cari lagi informasi apa saja penyakit yang mengenai sistem pernafasan. Yang pertama Ibu jelasin yaitu emfisema. Jadi emfisema ini merupakan kerusakan kantong udara akibat paparan zat asing, jadi kayak timbal ataupun karbon monoksida. Kalau misalnya dia itu terus-menerus kita hirup ataupun kita kasarannya itu kita terlalu banyak menghirup polusi udara, itu akhirnya nanti alveolusnya itu bisa rusak. Rusaknya gimana? Kalau alveolus kalian lihat gambar di sini ya. Kalau misalnya alveolus normal itu dia memiliki dinding yang lebih banyak dan kecil-kecil. Ini fungsinya untuk agar udara itu cepat berdifusinya antara oksidan dan karbon dioksida. Kalau rusak, dia itu dindingnya semakin terkikis, jadinya pertukarannya pun lebih lambat. Jadi alveolusnya itu mengalami perbesaaran kayak gini. Gitu tuh emfisema. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada pneumonia. Jadi kalau ada tulisan kayak gini ya, PN itu P-nya nggak usah dibaca, jadi langsung pneumonia, bukan pneumonia. Sama kayak kaki semu, pseudopodia itu dibaca pseudopodia kayak gitu. Itu contoh aja sih cara bacanya. Jadi ini bacanya pneumonia. Nah, pneumonia ini itu merupakan radang paru-paru akibat infeksi. Nah, infeksinya itu bisa disebabkan oleh bakteri, bisa oleh virus, bisa oleh jamur, jadi macam-macam. Kerusakannya gimana? Kerusakannya nanti pada alveolusnya, ini alveolus normal, ini yang atas, ini adalah alveolus normal, jadi rongga udaranya itu ya nggak ada airnya, isinya rongga udara. Kalau pada penderita pneumonia, di rongga udaranya itu terisi oleh cairan. Cairan ini berisi bakteri dan sel-sel darah, kayak gitu. Jadinya mengalami kesusahan bernafas. Itu adalah pneumonia. Nah, kemudian yang ketiga contoh yang Ibu berikan itu adalah COVID-19. Jadi COVID itu nama penyakitnya dapat dari coronavirus disease 19 karena dia pertama kali ada itu dan pertama kali muncul 2019 Desember di Wuhan. Nah, jadi COVID-19 ini merupakan gangguan ringan sampai berat pada sistem pernafasan gara-gara infeksi oleh virus itu sehingga dia itu bisa mengalami, ada yang tanpa gejala, ada yang bahkan hingga mengalami kematian. Nah, nama virusnya itu adalah SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Kalau misalnya virus ini udah masuk dalam paru-paru, ini dia akan merusak paru-paru. Jadi ini adalah ronsen atau reeks dari paru-paru. Yang A itu paru-paru normal, yang B itu adalah paru-paru pasien COVID-19. Jadi kalau pada paru-paru normal, paru-parunya itu tidak ada kayak gelas yang pecah gitu ya, atau fibrosis namanya. Nah kalau yang B, paru-parunya itu setelah di ronsen kayak ada gelas yang pecah. Jadi kayak gelas pecah itu kan gak ada retakannya kayak gitu. Nah itu paru-parunya udah kayak gitu, fibrosis. Dan parahnya lagi, COVID-19 ini bisa men-trigger penyakit lainnya. Jadi hal itu dapat menimbulkan kematian. Dan
penyebaran dari COVID-19 ini itu melalui droplet. Jadi melalui droplet dari pasien satu itu masih diteliti, dan sekarang itu sudah ada vaksinnya sih, cuman untuk pendistribusinya sendiri itu memerlukan waktu, jadi kita harus bersabar untuk mendapat vaksin COVID-19-nya ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem pernafasan, mulai dari organ, terus ada volume, ada mekanisme, ada penyakitnya. Semoga bermanfaat. Ibu minta maaf kalau misalnya ada salah penjelasan atau penjelasan yang mungkin masih sedikit susah dipahami. Setelah ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Good luck, and minggu depan mungkin kita akan PTS, jadi semangat semua, jangan sampai kendor lagi semangatnya, dipompa terus. Sampai sini saja untuk pembacaan pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.